Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thummal ladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam majelis taklim kita hari ini kita akan membahas tentang mendatangkan barokah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya barokah Allah datang kepada kehidupan kita? Maka cara daripada baginda Rasulullah SAW, marilah kita simak bersama-sama agar hidup kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih penting untuk kita semua melebihi memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi supaya datang barokahnya Allah ini hanya satu jalan, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita diperintah sholat berjamaah di masjid. Kita diperintahkan sholat tepat waktu. Kita jangan menunda-nunda waktunya. Sehingga apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan akan mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa kita bertobat kepada Allah. Bagaimana kita senantiasa taat kepada Allah setiap waktu, setiap saat, sehingga datang keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Datang barokah Allah dalam segala urusan kita. Kalau kita ada rumah yang kita pikirkan bagaimana kita taat kepada Allah. Jadi kalau kita ada di rumah, bagaimana ketika ada di rumah datang barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah kita gunakan taklim rumah, sehingga rumah itu ada barokahnya. Rumah itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk banyak membaca Al-Qur'an di rumah, sholat sunnah di rumah. Maka rumah itu akan menjadi rumah yang barokah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga rumah itu akan ada barokahnya. Kalau kita ke sawah, yang kita pikirkan bagaimana kita taat kepada Allah di sawah, sehingga datang barokah Allah di sawah kita. Kalau kita nyangkul, ingat kepada Allah, sehingga kita tidak akan nyangkulnya itu sawah tetangganya juga ikut dicangkuli supaya luas tanahnya. Ya ini namanya di sawah tapi tidak mikir bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Maka sawah kita tidak ada barokahnya. Supaya sawah kita ada barokahnya, bahwa sawah itu miliknya Allah, kita hanya sekedar pakai, maka senantiasa ingat kepada Allah, sehingga kita di sawah juga akan datang barokah. Kalau kita ngurus anak-anak kita, yang kita pikirkan bagaimana anak kita ini kita didik supaya taat kepada Allah. Dalam mengurus anak ini supaya ada barokahnya, kita didik dengan ilmu agama, sehingga datang barokah kepada kita dan anak-anak kita. Urusan apa saja yang kita pikirkan bagaimana kita taat kepada Allah. Jadi apa-apa supaya yang kita pikirkan itu supaya bagaimana kita semuanya ini hanya taat kepada Allah. Ujung-ujungnya adalah datang barokah Allah Subhanahu wa taala.
tunduk juga hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, dan takut juga hanya kepada Allah dalam segala keadaan kita. Kita pada saat ini diuji hanya satu makhluk sudah bingung, padahal itu hanya ujian. Dengan satu makhluk virus yang saat ini sedang mewabah, ini hanyalah ujian sedikit, kecil sekali. Maka bagaimana dengan ujian itu kita makin mendekatkan diri kepada Allah, bukan maka menjauh, maka berarti tidak lulus ujian. Itulah harus pikirnya itu senantiasa golek ridhone Allah. Kalau apa-apa cari ridhonya Allah, maka hidup kita akan dijaga oleh Allah. Maka dalam majelis ilmu ini kita pikirkan bagaimana duduk kita dicintai oleh Allah, bagaimana sholat kita dicintai oleh Allah, bagaimana wirid kita diridhoi oleh Allah, bagaimana dakwah kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu ta'ala. Majelis ilmu yang kita adakan ini bagaimana supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka setiap ada majelis ilmu duduknya rapat-rapat sesuai sunnah Nabi, akan datangkan barokah dari Allah Subhanahu ta'ala. Maka adab-adab majelis ilmu juga kita jaga, adab sholat kita jaga. Semuanya bila kita jaga sesuai aturan Allah, maka datang barokah Allah dari langit dan bumi yang kita tidak sangka-sangka. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Maka semuanya kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datangkan barokah yang turun dari langit dan bumi untuk kita. Tapi kebanyakan manusia hidup dalam keadaan lalai jamaah. Sampai pada waktu sholat pun dalam keadaan lalai. Yang nyari dompet nggak ketemu ketika sholat, oh iya, dilaci. Lah, ini namanya sholat yang lalai. Dia tidak berpikir bagaimana sholatnya diterima oleh Allah. Jadi kalau sudah sholat Allahu Akbar, bagaimana sholatnya itu diterima oleh Allah. Lupakan tentang dunia. Jadi apapun yang ada di depan kita, yang kita dengar, yang kita lihat, kalau sudah sholat, ya Allah tujuannya. Jangan sampai kita ini mendengar apapun sehingga mempengaruhi hati, sehingga sholat kita kemana-mana arahnya. Tapi kalau sudah Allah Akbar, kita latih diri kita, hati kita untuk senantiasa hanya Allah ada dalam hati dan pikiran kita, sehingga sholat kita akan datangkan barokah. Tetapi jangan sholat asal sholat. Dia tidak pikirkan bagaimana Allah ridho atau tidak. Dengan duduk, dia sehingga duduk saja. Bagaimana duduknya bisa datangkan barokah? Bagaimana duduknya bisa datangkan ridho? Yaitu yang kita pikirkan. Duduk senantiasa zikir kepada Allah. Dia ngaji tetapi dipikirkan bagaimana ridhonya Allah datang dalam pengajian itu. Sehingga tidak seenaknya dia ngaji tanpa pakai adab dalam ngaji. Maka apa yang kita usahakan tidak akan ada manfaat dan barokah di dalam kehidupan kita. Selesai ya selesai begitu saja. Maka semua kita pikirkan bagaimana setiap amalan itu mendatangkan barokah Allah. Maka kita ikuti adab-adabnya, sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang mulia ini bagaimana kita hadirkan perkara yang sangat penting ini dalam hati kita. Dalam segala urusan kita, bagaimana kita senantiasa ingat kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah, takut hanya kepada Allah, jangan kepada yang diciptakan Allah. Contohnya hari ini virus yang sedang diiklankan, digembar-gemborkan bahayanya. Tidak ada satupun makhluknya Allah yang bahaya tanpa diizinkan Allah.
Ya ini keyakinan kita ya harus ke situ. Bukan kita sembrono, bukan kita sombong, bukan. Ini adalah keyakinan keimanan yang benar. Bahwa tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakai ataupun menyebabkan kematian atau sakit tanpa ridhonya Allah, tanpa izinnya Allah. Yaitu yang harus kita yakinkan. Ajaran Islam seperti itu. Allah hanya menguji satu ujian saja kita sudah bingung. Padahal Allah itu mampu menguji kita 1000 ujian, mampu 1 juta ujian, mampu bahkan triliunan ujian. Tapi hanya diberi satu supaya kita ini ingat bahwa di dunia ini hanya Allah saja yang berkuasa. Manusia tidak berkuasa. Manusia tidak bisa apa-apa. Kok merasa berkuasa? Wong dunia dan isinya ini miliknya Allah. Manusia hanya dititipi saja. Sudah banyak contoh-contoh zaman dahulu. Fir'aun itu kurang apa kayanya. Bahkan gudang hartanya itu dipikul 6 ekor unta nggak kuat. Dan kuncinya dari emas. Dan tidak pernah diberi sakit. Sehingga mengaku jadi Tuhan akhirnya dihancurkan oleh Allah. Jadi kalau kita diuji dengan sakit, kata Rasulullah harus gembira. Mengapa gembira? Karena kita dihapus dosanya. Kalau diberi kesembuhan, dosa kita sudah dihapus dan kita makin bertobat kepada Allah dan makin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita lantaran sakit itu meninggalkan dunia ini, maka dosa kita sudah diampuni oleh Allah asalkan kita ridho kepada pemberian Allah. Kita merengek-rengek kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, sehingga dapat pertolongan Allah, dapat penjagaan dari Allah, barokah Allah dalam segala urusan. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Maka harus kita renungi bahwa setiap apapun yang ada di dunia ini hanya sekedar untuk menguji manusia, menguji kita semua. Dengan sakit, masihkah kita DP berengek-rengek kepada Allah? Apakah makin jauh? Dengan diberi satu virus, maka kita makin memakmurkan masjid apa akan menjauhi masjid? Maka jawabnya, kalau kita mendekat kepada masjid, maka ujian itu akan dicabut oleh Allah. Tapi kalau kita menjauh dari masjid, tidak mau sholat jamaah, tidak mau zikir, tidak mau doa, maka azab itu terus berkepanjangan, tidak akan hilang. Karena siapa diberi ujian, diberi balak dan penyakit yang diturunkan dari langit ke bumi, ketika masjid masih ada orang-orang senantiasa memakmurkan, maka balak dan bencana itu akan dijauhkan dari orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Maka di majelis ilmu ini kita mohon kepada Allah SWT agar semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita segera dicabut oleh Allah, sehingga kehidupan kita akan bahagia yang selama-lamanya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Demikian jemaah yang dapat kita kaji pada hari ini, yaitu mengharap keberkahan dari Allah, yaitu mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, dan semua kita serahkan kepada Allah. Maka Allah yang mengatur, Allah yang akan memberikan semuanya yang baik, asal kita senantiasa berprasangka baik kepada pemberian Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaraah majelis agar majelis kita mendapatkan barokah dari Allah SWT. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.